Orang yang salah bukan harus selamanya dihukum badan, tetapi bisa secara hukum, secara moral, ya hukum adat itu sebenarnya sudah bisa untuk melakukan keadilan terhadap korban daripada restoratif itu. Itu pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Adnan Buyung Lubis dalam Berita 28 Channel. Kali ini tema kita adalah pengertian restoratif justice. Restoratif justice, istilah ini akhir-akhir ini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi orang-orang yang sedang mengalami kasus atau perkara di kantor kepolisian dan kejaksaan dan juga di peradilan. Hal inilah yang harus kita bahas, apa sebenarnya restoratif justice. Restoratif justice ini sudah diterapkan oleh pihak kepolisian negara Republik Indonesia, kejaksaan, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hukum. Restoratif justice pengertiannya adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat, dan lain-lain. Hal ini dalam rangka mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan, semula. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021. Arti restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian pelaku, melakukan kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan restoratif justice, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan atau restorasi masyarakat, berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Nah, pada dasarnya dasar hukum restoratif justice itu adalah pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 131 KMA SKB 10 2012 nomor M.HH 07.HM.0302 tahun 2012 nomor KEP 06-E-JP 10 2012 nomor B-39-10 2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyelesaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan restoratif justice. Baru Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 301 tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan, Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dan seterusnya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
Perkara pidana dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini hukum yang berkaitan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta atau 2.500.000. Selain pada perkara tidak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut: tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana lalu lintas. Nah, selain itu, hal-hal yang saya sampaikan tadi, maka ada syarat-syarat persyaratan daripada pelaksanaan restoratif justice. Apa syaratnya? Syaratnya pelaksanaan restoratif justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Melansir situs Kompolnas, penanganan tindak pidana dengan restoratif justice harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan restoratif justice pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Berikut ini persyaratan untuk pelaksanaan restoratif justice secara material meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil meliputi perdamaian dan dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak kecuali untuk tindak pidana narkotika. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban kecuali untuk pidana narkotika. Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif justice merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya. Nah, ini yang menjadi sebagai dasar, ya. Sebenarnya kalau kita melihat, sesungguhnya dulu sebelum ada aturan-aturan ini di kampung-kampung, apalagi di daerah Tapanuli bagian selatan, mengutamakan bagaimana kesepakatan daripada tokoh-tokoh adat. Ya, tokoh-tokoh adat artinya sebelum masuk ke ranah pidana, maka Kepling dan para tokoh-tokoh adatnya itu melakukan menjembatani, memfasilitasi untuk melakukan perdamaian. Di dalam perdamaian itu adalah timbulnya rasa keadilan karena ada ganti rugi. Ini sebenarnya sudah lama, bukan sekarang saja, tetapi secara formil, ya secara formil sudah dicantumkan di dalam hukum nasional kita, ya hukum formal kita. Maka ini tidak menjadi tabu lagi dan ini kita sambut baik di dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan di kalangan masyarakat kita yang sedang tertimpa kasus dan perkara. Orang yang salah bukan harus selamanya masuk penjara. Orang yang salah bukan harus selamanya dihukum badan, tetapi bisa secara hukum, secara moral, ya hukum adat itu sebenarnya sudah bisa untuk melakukan keadilan terhadap korban daripada restoratif itu. Itu pendapat saya. Jadi saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
bagi pemirsa semuanya, netizen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.